Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang tukang bubur sangat ingin sekali naik haji karena sebentar lagi akan memasuki musim haji tetapi dia tidak memiliki uang. Tetapi pada suatu hari dia menemukan dompet berisi uang dan kartu-kartu penting dari pemilik dompet tersebut. Lalu ia pun mengembalikan ke sang pemilik dompet tersebut. Singkat cerita, karena melihat kejujuran tukang bubur, pemilik dompet pun memberikan hadiah berupa Haji Plus ke tukang bubur tersebut. Begini kisahnya. Pagi itu langit kampung tampak bersih dan terang. Angin berembus lembut membawa suara takbir yang mengalun dari pengeras suara masjid tua di ujung jalan. Hari itu adalah hari keberangkatan calon jamaah haji. Jalan kampung yang biasanya lengang, kini dipenuhi orang-orang yang datang mengantar. Dari kejauhan, sebuah iring-iringan mobil melintas perlahan. Mobil-mobil itu dihiasi kain putih dan tulisan, "Selamat menunaikan ibadah haji." Di dalamnya, para calon haji duduk rapi dengan pakaian ihram. Wajah mereka cerah, penuh harap dan rasa syukur. Di sisi jalan, berdiri seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh dan topi sobek yang sudah memudar warnanya. Tangannya menggenggam erat gagang gerobak kayu yang sudah tua. Di gerobak itu tergantung papan bertuliskan, "Bubur ayam Mang Ijah." Mang Ijah menatap iring-iringan itu dengan mata yang tak berkedip. Seakan tak ingin melewatkan satupun wajah dari mereka yang hendak menuju tanah suci. Ia tidak berkata apa-apa. Namun dari sorot matanya, tersimpan rindu yang mendalam. "Pasti indah ya, bisa sujud di depan Ka'bah," gumamnya lirih. Ia menunduk. Tangan kirinya menyentuh kaleng kecil yang tergantung di sisi dalam gerobaknya. Kaleng itu berisi recehan dan lembaran uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Sudah bertahun-tahun. Tapi jumlahnya bahkan belum cukup untuk membayar pendaftaran haji biasa. Mang Ijah menghela napas panjang. Ia tahu, secara hitung-hitungan manusia, mustahil ia bisa ke sana. Tapi hati kecilnya belum menyerah. Setiap malam, ia masih berdoa. Dan setiap kali mendengar suara takbir, rindunya kembali tumbuh seperti luka yang belum sembuh. Ia mendorong gerobaknya perlahan. Kerikil jalan kampung berderak di bawah rodanya. Pagi ini, buburnya harus segera dijajakan. Tapi langkahnya tetap berat. Bukan karena lelah, tapi karena harapannya yang terasa makin jauh. Sebelum menghilang di tikungan, ia menoleh sekali lagi ke arah iring-iringan mobil yang makin menjauh. Bibirnya bergetar. Matanya basah. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Ya Allah, kalau memang aku tak bisa ke sana dengan uangku, bawa aku ke sana dengan cara MU." Subuh belum usai ketika suara sendok beradu dengan panci terdengar dari dapur kecil di rumah Mang Ijah. Ia memasak bubur seperti biasa, mengaduk perlahan dalam panci besar yang sudah hitam di bagian bawahnya. Istrinya, Bu Ijah, membantu menyusun kerupuk dan menyiapkan suiran ayam. "Jangan lupa disisihkan, Jah. Yang buat tabungan haji itu," ujar Bu Ijah sambil membungkus daun bawang. Mang Ijah hanya mengangguk. Ia mengambil satu lembar 5 ribuan dari kotak kayu kecil tempat uang modal. Uang itu ia masukkan ke kaleng biskuit bekas yang kini berfungsi sebagai celengan. Kaleng itu sudah penyok di beberapa sisi, tapi tetap ia jaga seperti harta paling berharga. "Entah sampai kapan ya," gumam istrinya pelan. Mang Ijah tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Lalu menarik napas panjang, mengangkat panci bubur ke gerobaknya, dan mulai mendorong keluar. Udara pagi masih sejuk. Jalanan kampung belum terlalu ramai. Mang Ijah menyusuri ganggang sempit, memanggil dengan suara pelan, "Bubur, bubur ayam." Anak-anak kecil berlari keluar rumah. Para ibu tersenyum menyambut. Meski sederhana, bubur Mang Ijah selalu jadi favorit. Mungkin karena rasanya, mungkin karena wajahnya yang ramah dan sabar. Setiap kali melayani pelanggan, Mang Ijah tidak pernah lupa memberi senyum. Ia tak pernah marah jika dibayar dengan uang pas, atau bahkan ketika ada ibu-ibu yang berhutang. Ia percaya, rezeki sudah ditakar oleh Allah. Siang mulai merangkak ketika gerobaknya mulai ringan. Buburnya hampir habis. Ia duduk di bawah pohon dekat pertigaan jalan, membuka tutup kaleng kecilnya. Ia menghitung hasil jualan hari itu dengan teliti. Selembar demi selembar, beberapa ia pisahkan ke dalam kaleng tabungan haji. Saat itu juga, angin bertiup kencang. Sekilas,
Mang Ijah melihat sesuatu melayang dan jatuh tak jauh dari tempatnya duduk. Sebuah dompet hitam. Ia berdiri, berjalan mendekat, lalu memungut dompet itu. Tangannya gemetar saat membukanya. Isinya bukan main. Uang tunai dalam jumlah besar. Kartu identitas. Kartu ATM. Kartu nama seorang direktur perusahaan. Mang Ijah terduduk. Dompet itu bisa saja membawa dirinya ke Tanah Suci. Bahkan lebih dari itu. Dalam sekejap, ia bisa membeli tiket haji tanpa menunggu 20 tahun seperti kebanyakan orang. Tapi wajah-wajah kecil anak-anak yang biasa membeli buburnya melintas di benaknya. Senyum mereka, ucapan terima kasih para ibu, dan kaleng kecil penyok miliknya yang berisi uang halal penuh perjuangan. Ia pejamkan mata, hatinya berdebat, tubuhnya gemetar. Tapi suara lembut dalam hatinya berkata, "Kalau ini bukan milikmu, jangan kau ambil." Mang Ijah masih memegang dompet itu erat-erat di tangannya. Gerobaknya ia dorong perlahan menuju jalan besar, tapi pikirannya tertinggal di pertigaan tadi. Hatinya belum tenang. Ada sesuatu yang bergemuruh di dalam dada, menyesakkan dan membuat langkahnya terasa berat. Ia berhenti di depan musala kecil di ujung kampung. Menyandarkan gerobak kayunya di bawah pohon jambu, lalu duduk bersila di emperan. Suara burung terdengar samar. Di dalam musala, beberapa orang tua sedang membaca Al-Quran dengan suara lirih. Mang Ijah membuka dompet itu lagi. Di dalamnya tertulis nama pemiliknya, Haji Burhanuddin. Ada alamat, nomor telepon, bahkan foto keluarga. Ia menarik napas dalam-dalam. Uang di dalam dompet itu mungkin bisa membawanya langsung ke Ka'bah tahun ini. Tapi ia tahu, kebahagiaan yang datang dari sesuatu yang bukan haknya tak akan pernah benar-benar menjadi berkah. Matanya basah. Ia menunduk. Mulutnya bergetar memanjat doa. Allah, hamba MU ini lemah. Tapi jangan biarkan aku kalah oleh keinginan yang sesaat. Setelah itu, ia berdiri, mengambil ponsel jadul dari sakunya. Tidak ada pulsa, tidak ada internet. Maka ia putuskan mencari alamat yang tertera di kartu identitas. Lokasinya jauh, di dalam kota Cirebon. Ia tahu akan butuh ongkos naik angkot dan berjalan kaki cukup jauh. Tapi ia tidak peduli. Ia pulang ke rumah, menitipkan gerobaknya pada istrinya, lalu berangkat. Ia bawa dompet itu di dalam tas kain lusuh. Di angkot, ia duduk diam sambil menunduk. Pikirannya penuh. Ia hanya ingin satu hal, mengembalikan apa yang bukan miliknya. Langit mulai mendung saat ia tiba di daerah yang tertera di alamat. Rumah-rumah megah berjajar rapi. Tak ada suara ayam atau anak-anak berlarian seperti di kampungnya. Ia berhenti di depan sebuah gerbang besar berwarna hitam, dengan plakat nama di sampingnya, Haji Burhanuddin. Ia menekan bel dengan tangan gemetar. Tak lama, seorang pria paruh baya muncul di balik pagar. Wajahnya tampak lelah. Mungkin karena cemas. "Assalamualaikum," sapa Mang Ijah pelan. Pria itu membuka gerbang. "Waalaikumsalam. Ada apa, Pak?" Mang Ijah membuka tasnya, mengeluarkan dompet hitam, lalu menyerahkannya dengan dua tangan. "Saya nemu ini, Pak, di pinggir jalan dekat kampung. Isinya, saya belum sentuh. Saya cuma ingin kembalikan." Haji Burhanuddin tertegun. Ia membuka dompet itu cepat-cepat. Diperiksanya satu persatu isinya. Lengkap. Uang, kartu, semua masih utuh. Lelaki itu menghela napas panjang, lalu menatap Mang Ijah dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Pak, Bapak tahu nggak, ini uang buat biaya haji anak saya minggu depan. Kalau hilang, saya nggak tahu harus bagaimana." Mang Ijah hanya tersenyum tipis. "Saya nggak tahu itu, Pak. Saya cuma takut, kalau bukan rezeki saya, lebih baik saya antarkan kembali." Dan pada saat itu, tanpa kata-kata lebih lanjut, Haji Burhanuddin memeluk tubuh kurus Mang Ijah dengan erat. Mang Ijah duduk di ruang tamu yang luas dan sejuk. Sofa empuk di bawahnya terasa asing. Ia merapatkan kedua tangan di pangkuan, merasa kikuk. Rumah itu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding dan suara lembut kipas angin langit-langit yang berputar pelan. Haji Burhanuddin masuk membawa 2 gelas teh manis. Ia menyodorkan satu kepada Mang Ijah yang langsung menunduk sopan dan menerimanya. "Maaf ya, Pak. Rumah saya sederhana,
Nggak seperti tempat Bapak, ucap Mang Ijah, berusaha merendah. Haji Burhanuddin tertawa kecil, lalu duduk di hadapannya. Bapak ini luar biasa, katanya. Zaman sekarang, orang nemu uang segini besar bisa saja langsung bungkus. Tapi Bapak bawa sampai ke sini. Mang Ijah tersenyum lemah. Saya cuma tukang bubur, Pak. Tapi saya ingin mati dengan tenang. Kalau uang itu bukan hak saya takut hidup saya nggak berkah. Haji Burhanuddin memandangi wajah Mang Ijah dalam-dalam. Lalu ia berdiri dan masuk ke dalam. Tak lama kemudian, ia keluar membawa sebuah map coklat. Ia duduk kembali, membuka map itu, dan mengeluarkan selembar kertas yang tampak seperti tiket atau surat perjalanan. Pak, saya tadinya sudah siapkan tiket Haji Plus untuk 1 orang. Tapi ternyata, anak saya nggak bisa berangkat tahun ini karena satu dan lain hal. Dan sekarang saya tahu siapa yang paling pantas menggantikannya. Mang Ijah menatap lembaran itu dengan dahi mengerut. Ia belum memahami. Saya ingin hadiahkan ini buat Bapak. Tiket Haji Plus. Berangkat tahun ini. Semua biaya tanggungan saya. Waktu seakan berhenti. Gelas teh di tangan Mang Ijah bergetar pelan. Ia memandang pria di depannya dengan mata membesar. Pak, saya cuma tukang bubur. Saya nggak punya baju ihram. Saya nggak ngerti urusan paspor. Saya bahkan belum pernah naik pesawat. Haji Burhanuddin tersenyum hangat. Bapak cuma perlu niat. Sisanya, biar Allah yang atur. Tangis Mang Ijah pecah. Ia menangis seperti anak kecil. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tak sanggup menahan haru. Dalam sujud panjang malam-malam sebelumnya, ia hanya minta satu hal, agar Allah membukakan jalan. Dan kini, jalan itu terbuka lebar, dengan cara yang tak pernah terpikirkan olehnya. Ia tidak tahu harus berkata apa, selain, Allahu Akbar, Maha Besar Engkau, ya Allah. Hari keberangkatan itu datang lebih cepat dari yang bisa dicerna oleh hati Mang Ijah. Seperti mimpi yang melompat dari sujud malam langsung ke bandara. Ia belum sepenuhnya percaya bahwa ia akan benar-benar berangkat ke Tanah Suci. Di kampung kecilnya di pinggiran kota Cirebon, suasana berbeda pagi itu. Tetangga-tetangga berdatangan. Anak-anak kecil yang biasa membeli bubur kini berdiri berbaris, membawa bunga dan lambaian tangan. Beberapa ibu membawa nasi kuning dan kue-kue kecil sebagai bentuk syukur. Gerobak kayu tua itu kini diam di sudut halaman. Tidak bergerak, hanya jadi saksi. Di atasnya, kaleng kecil penyok dibiarkan terbuka, kosong. Uang receh di dalamnya sudah bukan lagi harapan, tapi kenangan. Mang Ijah mengenakan pakaian ihram yang disiapkan oleh keluarga Haji Burhanuddin. Wajahnya bersih, bersinar dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Ia berdiri di depan rumah, memeluk satu persatu tetangga yang datang. Jangan lupa doain kita semua, Jah, kata seorang ibu sambil menahan tangis. Mang Ijah mengangguk cepat. Insya Allah, semua saya doakan di depan Ka'bah nanti. Bu Ijah berdiri di sebelahnya, mengusap air mata dengan ujung kerudungnya. Ia tak bisa berkata banyak. Wajahnya penuh haru, antara sedih dan bahagia. Ia tahu, suaminya akan pergi jauh. Tapi ia juga tahu, inilah yang diinginkannya seumur hidup. Sebuah mobil hitam menjemput di ujung gang. Mobil itu mengantarkan Mang Ijah menuju bandara. Tapi lebih dari itu, mobil itu membawa sebuah janji yang telah lama ia gantungkan di langit dalam setiap doanya. Sebelum naik ke mobil, Mang Ijah berdiri di ujung gang. Ia menoleh ke gerobak tuanya sekali lagi. Ia pandangi kaleng penyok itu. Dan dalam hati, ia berkata, "Kamu sudah cukup jauh mengantar aku. Sekarang, biarkan Allah yang menyelesaikannya." Ia masuk ke mobil dengan langkah pasti. Mobil bergerak perlahan meninggalkan gang sempit kampungnya. Di belakangnya, puluhan tangan melambai. Dan langit hari itu tampak lebih terang dari biasanya. Langit malam di atas Makkah tak seperti langit di kampungnya. Bintang-bintang terasa lebih dekat. Udara kering dan hangat. Suara adzan dari Masjidil Haram menggema seperti panggilan dari surga. Mang Ijah berdiri di antara lautan manusia dari seluruh penjuru dunia, mengenakan pakaian ihram putih bersih. Ia menggenggam tali kecil tas pinggangnya erat-erat, seperti dulu ia menggenggam gagang gerobak buburnya. Tapi kali ini,
bukan untuk berjualan. Kali ini, untuk menuju Baitullah, tempat yang selama ini hanya bisa ia lihat di kalender warung. Air matanya terus mengalir sejak pesawat mendarat. Ia tidak bisa berhenti menangis. Setiap langkah menuju Ka'bah seperti menapaki tanah mimpi. Ratusan kali ia membayangkan momen ini. Namun kenyataannya jauh lebih indah dari semua bayangan. Ia tawaf dengan hati yang penuh syukur. Setiap putaran ia ucapkan doa untuk orang-orang kampungnya. Untuk istrinya. Untuk mereka yang pernah hutang bubur dan belum sempat membayar. Untuk anak-anak kecil yang dulu menyapanya dengan senyum lebar. Ia mencium Hajar Aswad dengan air mata yang tak terbendung. Sujudnya dalam. Doanya panjang. Dan setiap kalimat yang keluar dari lisannya hanya mengulang satu hal. Ya, Engkau maha tahu isi hati hamba mu. Ketika ia selesai, Mang Ijah duduk di sudut Masjidil Haram. Ia menatap Ka'bah dalam diam. Seperti dua sahabat lama yang akhirnya bertemu setelah bertahun-tahun terpisah. Seorang pria duduk di sampingnya, melihat wajah Mang Ijah yang basah oleh tangis. Pertama kali, tanya pria itu dengan logat Indonesia. Mang Ijah mengangguk sambil tersenyum. Dulu saya cuma tukang bubur keliling, katanya. Sekarang saya ada di sini. Pria itu menatapnya heran. Naik Haji Plus? Dari mana? Mang Ijah mengangkat bahu. Dari Allah, jawabnya pendek. Lewat dompet jatuh dan hati yang jujur. Malam itu, angin lembut menyapu halaman Masjidil Haram. Dan Mang Ijah tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia telah sampai. Doanya dijawab. Mimpinya dikabulkan. Subuh menjelang. Langit Makkah perlahan memudar dari hitam ke biru keperakan. Cahaya fajar menyapu pelataran Masjidil Haram, membangunkan ribuan jiwa yang bersujud dalam diam. Di antara mereka, Mang Ijah berdiri paling depan, menatap Ka'bah dengan mata yang masih basah. Ia sudah tak kuat berkata apa-apa. Suaranya habis oleh tangis. Setiap detik di tempat suci ini seolah membasuh luka-luka hidup yang ia pendam bertahun-tahun. Himpitan ekonomi. Keringat menjajakan bubur. Malam-malam penuh doa dan harap. Semua kini bermuara di sini. Ia mengangkat kedua tangan dan berdoa dalam hati. Allah, hamba tak membawa apa-apa. Hamba hanya datang dengan hati yang ingin dekat. Yang ingin jujur. Yang ingin sabar. Tangisnya pecah lagi. Tapi tangis kali ini bukan karena sedih. Tangis ini adalah tangis orang yang akhirnya sampai ke pintu harapan setelah mengetuknya tanpa henti. Ia duduk bersila, menghadap Ka'bah. Di sekelilingnya, jamaah terus berdatangan. Tapi di mata Mang Ijah, hanya ada satu yang ia pandangi. Rumah Allah, tempat yang selama ini hanya hidup dalam doanya. Beberapa orang yang melihatnya menunduk khusyuk bahkan ikut menangis. Wajah tua penuh keriput itu tak menyimpan ambisi atau kebanggaan, hanya ketulusan yang mengalir begitu jernih. Mang Ijah mengambil secari kertas dari saku ihramnya. Di atasnya tertulis nama-nama, istrinya, para tetangganya, anak-anak kecil langganan buburnya, bahkan nama-nama yang sudah lama meninggal tapi pernah ia sayangi. Ia doakan satu persatu, tanpa jeda, tanpa terburu-buru. Dan ketika mentari mulai muncul dari balik bukit, Mang Ijah bersujud satu kali, lama sekali. Saat ia bangkit, wajahnya seperti tak lagi menanggung apa-apa. Hatinya lapang, jiwanya tenang. Di saat itulah, langit terasa begitu dekat. Dan bumi seolah ikut bersaksi atas kisah seorang tukang bubur sederhana yang naik haji bukan karena kekayaan, tapi karena kejujuran dan kesabaran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq 23. Hikmah dari cerita ini adalah kejujuran bukan hanya kunci kepercayaan manusia, tapi juga pembuka jalan rahmat dari Allah. Tidak ada doa yang sia-sia, dan tidak ada kesabaran yang tak dihargai. Rezeki bisa datang dari arah yang tak pernah kita kira, jika hati tetap jujur dan niat tetap lurus.